Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1861 di mana naga biru. Kambing tua itu membuatku kesal. Aku akan menahannya. Kamu pergi dan ambil nyawa anak nakal itu. Orang suci semu kultus Ming berkata kepada orang suci semu klan Liu. Setelah selesai, dia segera mengeluarkan rasi bintangnya dan berlari ke arah Lin Yun. Dia pertama-tama memanggil matahari yang cerah di belakangnya, lalu mengarahkan satu tangan ke laut dengan bulan yang mengembun di laut. Pada akhirnya, matahari dan bulan digabungkan menjadi sebuah kata, Ming, yang terbang ke arah Gu Jun. Gu Jun ingin membebaskan diri namun tidak bisa berbuat apa-apa karena orang suci semu sekte Ming bertekad untuk menahannya. Tidak peduli apapun yang dia coba, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan kegelisahannya bahkan membuatnya mengungkapkan kekurangannya. Enyahlah. Orang suci semu klan Liu berbalik dan mendorong telapak tangannya ke arah Lin Yun dan An Liuyan. Hal ini tentu saja membuat semua orang berseru karena jika serangannya mendarat, baik Lin Yun maupun An Liuyan akan kehilangan nyawa mereka. Saat itu juga, musik kecapi bergema. Mei Zihua memetik jari-jarinya di atas kecapi menciptakan badai yang dahsyat. Kecepatan tangannya sangat cepat, dan 7 nada musik berwarna merah terbang keluar. Ketika nada musik pertama berbenturan dengan serangan dari klan Suci Liu, nada musik kedua telah tiba. Hal ini tentu saja mengejutkan Liu Sein klan Sein setengah langkah untuk mundur. Tapi sudah terlambat karena not musik ketiga terbang, meninggalkan luka yang menyeramkan di tubuhnya. Musisi Kuaso Master Sein setengah langkah dari klan Liu Sein menatap Mei Zihua dengan kaget. Orang suci semu. Para jenius dari tanah suci lainnya juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka yang merupakan musisi Kuaso Master sebanding dengan mereka yang berada di alam Sein setengah langkah di jalur bela diri. Lin Xiao, kamu bisa fokus untuk mengobati lukamu. Dengan adanya aku di sini, kamu tidak akan mati dengan mudah. Mei Zihua tersenyum, memperlihatkan senyum sombong. Saat dia membanting tangannya ke senar kecapi, nada-nada musik terbang keluar, dan segel burung vermilion di dahinya mekar. Beberapa ombak yang mencapai beberapa ratus kaki naik dari lautan, dan aura kuno dipancarkan darinya. Tekanan yang sangat besar itu sendiri memaksa orang suci semu klan Liu untuk mundur beberapa langkah. Api pembakaran langit. Mei Zihua tersenyum saat api merah berkobar di dalam pupil matanya. Mengepalkan tangan kanannya, dia mendorongnya ke depan, dan seekor burung vermilion terbang keluar dari kecapi. Sein setengah langkah klan Liu terhenti 10 mil jauhnya, tapi musik Mei Zihua telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Hal ini membuat Mei Zihua tersenyum saat dia menyerah pada kecapi dan terbang dengan seruling. Teriakan kuno bergema di langit saat seekor burung merah tua turun, tiba di bawah Mei Zihua. Bajingan, kenapa kamu tidak membantu lebih awal? Gu Jun mengumpat setelah menghela nafas lega melihat pemandangan ini. Mei Zihua tersenyum dan terus menekan klan Suci Liu dengan auranya yang sangat besar. Ini secara alami membuat An Liuyan lega, dan dia merasakan sisik naga di dalam tubuh Lin Yun mulai bergerak. 10 sisik naga aneh kemudian melesat keluar dari tubuhnya pada saat berikutnya, dan tulang naga biru melepaskan raungan naga dari dalam tubuhnya. Saat Lin Yun membuka matanya, gumpalan darah di dalam tubuhnya hancur saat vitalitas tak terbatas mengalir keluar dari dalam tubuhnya, diikuti oleh detak jantung yang kuat yang membuat semua orang merasa seperti seekor naga dewa telah terbangun. Semua tulang rusuknya yang patah langsung pulih. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah sembuh. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Keterkejutan yang mereka rasakan bahkan lebih besar daripada saat Lin Yun mengalahkan Zhuge Qingyun sebelumnya. Bagaimanapun juga, Lin Yun terluka parah beberapa saat yang lalu, namun dia langsung pulih dari semua lukanya dalam sekejap. Tidak hanya dia telah pulih dari luka-lukanya, tapi auranya lebih kuat. Ternyata Lin Yun telah mengalami perubahan kuantitatif saat dia mengayunkan pedangnya tadi. Liu Yan, aku baik-baik saja sekarang, kata Lin Yun. Sebelum An Liuyan bisa menjawab, dia melayang ke langit dan menuju ke arah orang suci semu sekte Ming. Pedang pemakaman bunga juga terbang ke sisinya. Dia berbalik untuk melihat pedang pemakaman bunga dan tersenyum, pemakaman bunga, apakah kamu ingin balapan? Pedang itu menjawab dengan dengungan seolah-olah mengangguk. Ayo kita balapan, kalau begitu. Lin Yun tersenyum. Ketika dia menoleh ke belakang, wajahnya berubah,
dan kecepatannya meningkat dengan pedang pemakaman bunga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Melihat Sein setengah langkah dari Sekte Ming, Lin Yun dengan dingin berkata, "Pecundang sepertimu menginginkan nyawaku. Biar kulihat seberapa mampu dirimu." Dia tidak membual karena Sein setengah langkah dari Sekte Ming terluka olehnya saat dia bertarung dengan Gu Jun di Laut Void kura-kura hitam. Setelah garam dioleskan pada lukanya, orang suci semu kultus Ming memuntahkan seteguk darah. "Lin Xiao, kemarilah jika kau berani." "Hahaha, ini dia, kalau begitu." Lin Yun tertawa. Ini terlalu gila. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini. Bagaimanapun, Lin Yun baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan Zhuge Qingyun sebelumnya, dan sekarang dia mempertaruhkan nyawanya lagi untuk menghadapi orang suci semu lainnya. Orang harus tahu bahwa armor skala Myriad telah dihancurkan, jadi mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan dirinya. Apakah Lin Xiao sudah gila? Xiao Wanqi berseru. Orang itu pasti monster. Ji Lingfeng juga terkejut. Dia sombong dan tidak pernah meringkuk setiap kali dia menghadapi seseorang di generasi yang sama, bahkan jika pihak lain lebih kuat darinya. Bahkan di Gunung Phoenix Ilahi, Ji Lingfeng adalah mutiara yang cerah. Tapi dia harus mengakui bahwa dia dipenuhi dengan kekaguman pada Lin Xiao. Dia berani menjadi sombong saat menghadapi seseorang di generasi yang sama, tetapi dia akan mundur jika dia menghadapi seseorang yang merupakan orang suci semu, tidak seperti Lin Xiao. Enyahlah. Orang suci semu kultus Ming menjatuhkan Gu Jun dan tersenyum menyeramkan saat melihat Lin Yun mendekatinya. Tatapannya tertuju pada dada Lin Yun, di mana tidak ada sisik yang menutupi dadanya. Dia tersenyum, tapi Lin Yun juga demikian. Lin Yun kemudian tiba-tiba berhenti saat dia hendak mendekati orang suci semu Sekte Ming. Hal ini tentu saja membuat semua orang bertanya-tanya apakah Lin Yun telah meringkuk. Tapi Lin Yun tiba-tiba membuka tangan kanannya dan mendorong tangannya ke depan. Api petir yang tersisa di dalam tubuhnya menyembur keluar dan berkumpul di telapak tangan kanannya. Detik berikutnya, 9 belenggu secara bersamaan terbang keluar. Langit segera menjadi gelap, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Lin Yun tampak seperti dewa petir pada saat ini saat dia meraung, "Semua petir, perhatikan perintahku." Petir yang tak terhitung jumlahnya menerangi wajahnya, dan belenggu itu langsung menghantam orang suci semu Sekte Ming, menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim beberapa ratus meter jauhnya. Tapi sebelum dia bisa bernapas, pupil matanya tiba-tiba menyempit karena 9 ular petir berada di belakangnya. "Bajingan kau!" Keributan yang disebabkan oleh 9 ular petir sangat besar, dan bahkan memancarkan sedikit aura alam kaisar, menyebabkan wajah orang suci semu Sekte Ming menjadi pucat. Dia tidak ragu-ragu untuk melepaskan semua serangannya tetapi masih dipaksa untuk mundur di bawah petir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dipenuhi luka-luka di bawah serangan 9 ular, dan api petir merembes ke dalam tubuhnya melalui luka-luka itu. Lin Yun telah menikmati perlakuan ini saat itu ketika dia mengalami kesengsaraan, dan hal itu terulang kembali pada orang suci semu Sekte Ming. "Hahaha, datang lagi." Lin Yun mengepalkan tinjunya, dan 9 ular petir kembali padanya. Tapi sebelum orang suci semu kultus Ming bisa menghela nafas lega, pedang pemakaman bunga sudah terbang di bawah manipulasi Lin Yun. Orang suci semu kultus Ming menahan rasa sakit dan menjatuhkan pedang pemakaman bunga ke belakang. Mengambil kesempatan ini, orang suci semu kultus Ming mundur 10 mil jauhnya dan mengandalkan aura sucinya untuk menekan petir di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Lin Yun berdiri di atas pedang di udara. "Angin, datanglah atas perintahku." Lin Yun meraung saat angin kencang mulai muncul di sekelilingnya. Didukung oleh angin kencang yang kuat, ini semakin membawa kecepatan Lin Yun ke tingkat yang lebih tinggi. Petir. Tapi bukan itu saja. Petir menyambar bersama dengan raungan lainnya. Niat naga biru miliknya berada di tingkat ke-6, dan dia bisa memerintahkan angin dan petir bahkan tanpa memahaminya. Di bawah momentum ini, orang suci semu Sekte Ming bergetar, dan dia tidak berani mengambil risiko. Dia ingin mundur sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia juga tidak ragu-ragu untuk mewujudkan pikirannya dengan berbalik dan melarikan diri. Ini langsung membuat rahang semua orang ternganga karena seorang Sein setengah langkah telah melarikan diri dalam pertarungan melawan seseorang di puncak tahap kehidupan mendalam. Membosankan sekali. Aku bahkan belum mengeluarkan kekuatanku. Lin Yun tersenyum. Orang itu benar-benar tahu bagaimana bersandiwara. Ji Lingfeng mengutuk. Di mana naga biru? Sebelum semua orang bisa sadar, Lin Yun meraung saat petir mulai bergemuruh di langit, dengan seekor naga besar berkeliaran di awan.
Orang suci semu klan Liu, yang bertarung melawan Mei Zihua, ketakutan ketika dia mengangkat kepalanya. Ketika Lin Yun mengarahkan jarinya, seekor naga biru besar terbang keluar, berubah menjadi sinar pedang yang menyilaukan. Pedang kubah surgawi niatnya pada penguasaan penuh, membumbung ke langit sebagai pilar cahaya. Saat surga hancur, Lin Yun mengeksekusi jentikan jari ilahi. Bab 1862 masih hidup. Ketika orang suci semu klan Liu melihat serangan ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar saat pedang itu menembus dadanya. Saat darah memercik, orang suci semu klan Liu mundur beberapa langkah. Aura burung vermilion, yang sudah sulit dia lawan, tiba-tiba runtuh, dan dia dipaksa untuk mundur ke tempat mayat Liu Chen berada. Lin Yun turun dari pedang pemakaman bunga dan melihat ke arah klan suci Liu yang terluka parah dari klan suci Liu. Yang terakhir ini sangat cepat melarikan diri. Dengan niat naga biru miliknya di tingkat 6, penguasaan penuh niat pedang kubah surgawi, dan jentikan jari ilahi, sudah lebih dari cukup baginya untuk melukai seorang suci semu. Dia tidak bisa melukai seseorang yang merupakan Sein setengah langkah berdasarkan kultivasinya saat ini, tapi itu adalah cerita yang berbeda jika niat naga biru dikombinasikan dengan niat pedangnya. Setelah Sein setengah langkah klan Liu Sein mundur ke mayat Liu Chen, dia dengan gugup melihat sekeliling dan bergumam, mengapa mereka tidak ada di sini? Dia sepertinya sedang menunggu seseorang, tetapi orang yang dia tunggu tidak muncul saat dia mengharapkannya. Ketika dia melihat kelompok Lin Yun bergabung, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur 10 mil jauhnya. Bisakah kita pergi sekarang? Gu Jun bertanya, melihat sekeliling. Orang suci semu kultus Ming telah melarikan diri, dan orang suci semu klan Liu mundur. Tidak ada yang berani menghadapi mereka secara terbuka sekarang. Tempat ini tidak tenang, jadi yang terbaik baginya untuk pergi sekarang. Tidak akan semudah itu. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, menurutmu apakah klan Liu Sein bisa menutup seluruh dermaga hanya dengan 2 orang suci semu? Dermaga ini adalah skala kota kecil, dan kapal yang tak terhitung jumlahnya akan berhenti di sana. Selain itu, kepemilikan kapal-kapal itu tidak dipaksakan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mematuhi perintah dari 2 orang suci semu? Jika tidak ada orang suci, tidak mungkin bagi mereka untuk menutup dermaga ini, dan itu harus lebih dari 1 orang suci. Wajah Gu Jun dan Mei Zihua berubah, tapi An Liuyan sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di mana mereka? Mei Zihua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada alasan mengapa mereka tidak berani muncul. Lin Yun memiliki spekulasi di dalam hatinya, tapi dia tidak lagi memikirkan pertanyaan ini. Karena tidak ada yang muncul, ini berarti mereka semua diblokir di luar dermaga, dan itu wajar siapa dalang dari semua ini. Lin Yun memandang Zhuge Qingyun dan menyipitkan pupil matanya, tidak perlu terburu-buru. Biar kulihat apakah kambing tua itu benar-benar mati. Secara alami akan menjadi kabar baik bahwa Zhuge Qingyun sudah mati. Tapi Lin Yun tidak keberatan memberinya pedang lain jika dia masih hidup. Melambaikan tangannya, pedang pemakaman bunga melesat ke arah Zhuge Qingyun. Semuanya terjadi terlalu cepat, tapi semua orang segera menyadari apa yang Lin Yun coba lakukan. Dengan demikian, ini secara alami menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, orang suci semu dari 5 tanah suci lebih cemas daripada Lin Yun untuk mengetahui apakah Zhuge Qingyun benar-benar mati. Bahkan setelah melihat pedang pemakaman bunga dengan cepat mendekati Zhuge Qingyun, yang terakhir masih tidak bergerak di lautan. Tapi tiba-tiba, Zhuge Qingyun bergerak dan menghantamkan telapak tangan kanannya ke lautan, menghindari pedang pemakaman bunga. Saat Zhuge Qingyun menjentikkan jarinya, pedang pemakaman bunga terlempar, menyebabkan niat pedang yang terkandung di dalam pedang menyebar. Saat pedang pemakaman bunga kembali, Lin Yun melambaikan tangannya dan meraih pedangnya sekali lagi. Dia belum mati. Semua orang terkejut karena Zhuge Qingyun benar-benar masih hidup. Kemudian lagi, itu benar-benar bisa dimengerti. Wajah Zhuge Qingyun pucat saat dia dengan dingin menatap Lin Yun. Kambing tua itu benar-benar masih hidup. Wajah Lin Yun tenggelam saat melihat pemandangan ini. Saat Zhuge Qingyun memelototi Lin Yun, dia mengertakkan gigi, kamu menghancurkan 10 tahun kultivasi saya. Kata-katanya langsung membuat semua orang terkejut. 10 tahun kultivasi tidak ada artinya bagi seorang suci karena mereka dapat dengan cepat mengisi kembali dengan bantuan pil. Tetapi bagi Zhuge Qingyun, 10 tahun berarti dia harus menghabiskan 10 tahun lagi jika dia ingin menjadi seorang suci. Ini adalah pukulan fatal bagi setiap orang suci semu. Hal ini terutama terjadi pada Zhuge Qingyun, yang bisa saja menjadi orang suci hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Dia bahkan bisa melangkah ke alam suci dalam 6 bulan jika dia cukup cepat.
Setelah mencapai alam suci, Zhuge Qingyun akan melangkah ke puncak piramida di alam Kunlun. Wajah Zhuge Qingyun sangat dingin, seolah-olah dia bisa melahap Lin Yun secara keseluruhan. Jika Lin Yun tidak melepaskan serangan terakhir itu, dia masih bisa perlahan-lahan menyembuhkan lukanya dengan aura sucinya, dan lukanya tidak akan terlalu serius. Tapi dia terpaksa berhenti menyembuhkan lukanya, jadi dia harus membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk menyembuhkan lukanya sekarang. Jika Lin Yun sedikit lebih lambat, dia bisa saja menstabilkan lukanya, tapi sekarang semuanya hancur. Wajah Gu Jun, Mei Zihua, dan An Liuyan menjadi muram setelah mendengar apa yang dia katakan. Zhuge Qingyun, Liu Chen meninggal karena kamu. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, kamu pasti akan menjadi target klan Liu Sein. Orang suci semu klan Liu berbicara, menatap Zhuge Qingyun dengan kebencian yang muncul di dalam pupil matanya. Zhuge Qingyun tiba-tiba berbalik, pipinya bergetar seolah-olah dia menahan amarahnya. Apakah saya salah? Orang suci semu klan Liu dengan dingin menatap Zhuge Qingyun. Kamu benar. Liu Chen meninggal karena aku, dan aku akan membalas dendam untuknya. Zhuge Qingyun dengan acuh tak acuh berkata. Kenapa kamu masih belum bergerak? Orang suci semu klan Liu meraung. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Zhuge Qingyun menunduk. Tapi tiba-tiba, dia meninggalkan bayangan di belakang dan muncul di hadapan klan suci Liu dan muncul di hadapan klan suci Liu. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan adegan ini berlangsung terlalu cepat. Selain beberapa orang suci semu, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas tindakannya. Tinju Zhuge Qingyun telah menembus dada Sein setengah langkah klan Liu Sein. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini dengan mata terbuka lebar, melihatnya dengan tidak percaya. Apakah Zhuge Qingyun sudah gila untuk membunuh orang suci semu klan Liu? Selain tuanku, tidak ada yang berani berbicara padaku dengan cara ini. Kamu pantas untuk mati. Zhuge Qingyun menarik tangannya dan melayangkan pukulan ke kepala Sein setengah langkah klan Liu. Saat darah memercik, mayat orang suci semu klan Liu ambruk di tanah di samping mayat Liu Chen yang tanpa kepala. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhuge Qingyun memiliki kekuatan seperti itu. Jika memang demikian, berapa banyak kekuatan yang dia keluarkan sebelumnya? Pergilah secara terpisah. Lin Yun dengan cepat mengambil keputusan dan berbalik. Tidak diragukan lagi, Zhuge Qingyun telah menjadi gila, dan dia kehilangan ketenangan setelah menyadari bahwa dia harus menunggu 10 tahun lagi untuk mencapai alam suci. Kamu pikir kamu bisa pergi? Zhuge Qingyun mencibir. Dia berbalik dan muncul di hadapan kelompok 4 orang Lin Yun. Dia berhati-hati dan tidak mendekati Lin Yun tapi berdiri 10 mil jauhnya. Pada saat berikutnya, matahari dan bulan bermekaran di dalam pupil matanya, dengan lapisan surga tumpang tindih di atas kepalanya dengan 7 elemen tumpang tindih di belakangnya sebelum mengembun menjadi altar. Kanon langit yang mendalam. Orang suci semu dari tanah suci lainnya segera mengenali teknik yang digunakan Zhuge Qingyun. Lagi pula, siapa di kehancuran timur yang tidak tahu kanon langit yang mendalam? Kanon langit mendalam adalah teknik kultivasi kuno yang telah disempurnakan oleh Tian Xuanzi. Itu adalah teknik bela diri roh naga puncak yang lengkap. Setelah mencapai tingkat tertinggi, mungkin bisa melampaui teknik bela diri roh naga. Tian Xuanzi menjadi terkenal karena kanon langit yang mendalam, membuatnya dikenal sebagai jenius terkuat dari kehancuran timur selama milenium terakhir. Di bawah tekanan besar Zhuge Qingyun, ini membuat Lin Yun dan yang lainnya sangat jatuh. Mereka semua mundur saat berada di bawah tekanan besar bahkan sebelum Zhuge Qingyun bergerak. Saat Zhuge Qingyun mengangkat tangannya dan mendorong maju, Gu Jun, yang ingin menanggung tekanan atas nama Lin Yun, Mei Zihua, dan An Liuyan, dikirim terbang. Bab 1863 Lagu dan Tarian. Mei Zihua dan An Liuyan tidak mampu bertahan lama sebelum mereka dikirim terbang. Dengan itu, Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa. Pedang pemakaman bunga terbang dan melingkar di sekelilingnya, memancarkan pedang yang kuat yang dimaksudkan untuk menahan aura Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun menatap Lin Yun. Untuk beberapa alasan, dia tidak bergerak, tetapi perlahan berkata, kamu benar-benar memiliki kemiripan yang luar biasa dengan orang itu. Kamu telah tumbuh begitu banyak hanya dalam 1 tahun, dan kamu sama sekali tidak kalah dengan Jian Jingtian. Jika aku adalah dia, apakah kau berani menyerangku? Lin Yun tersenyum. Zhuge Qingyun terkejut sejenak dengan pupil matanya menyipit. Dia sempat bingung sebelum dia sedikit terintimidasi oleh taring yang ditunjukkan Lin Yun. Menyempitkan matanya, Zhuge Qingyun dengan dingin bertanya, apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya?
Lin Yun bahkan bisa membunuh sepetapa agung dengan kain suci langit. Jika Lin Xiao benar-benar Lin Yun, tidak ada yang berani menyentuhnya dan memaksanya untuk menggunakan kain suci firmamen. Tentu saja, bahkan Zhuge Qingyun tidak akan berani memaksa Lin Yun sampai ke titik itu. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Lin Yun membunuh leluhur Dewa Neter saat itu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Kata Lin Yun, mengangkat alisnya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Zhuge Qingyun apapun yang terjadi, bahkan jika dia harus mengungkapkan identitasnya hari ini. Jika Zhuge Qingyun berani bergerak, dia akan mengeluarkan artefak penguasa, payung matahari bulan naga biru. Jika dia menggunakannya sekarang, dia tidak perlu membayar mahal, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jiwa naga telah disempurnakan ke dalam payung, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Heh. Murid Zhuge Qingyun bersinar dengan ejekan. Dia mencibir, apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada tipuan Anda? Aku punya lebih dari 100 cara untuk membunuhmu tanpa mendekat. Pembalikan kanon langit universal yang mendalam. Zhuge Qingyun mengatupkan kedua tangannya dan menggunakan jurus yang sebelumnya dia gunakan untuk melukai 5 orang suci semu. Tiba-tiba, musik seruling bergema di antara langit dan bumi, dengan setiap nada musik yang tampak seperti pedang yang tajam. Musik itu membuat langit dan bumi bergetar dengan lautan bergemuruh. 7 roda yang diciptakan oleh Zhuge Qingyun ditusuk dengan lubang. Saat cahaya bersinar dari lubang-lubang itu, mereka dengan mudah meninggalkan kawah besar di lautan, menyebabkan seluruh lautan dalam jarak 10.000 mil bergemuruh. Hal ini membuat Zhuge Qingyun memuntahkan seteguk darah, dan dia terlempar jauh bahkan sebelum dia bisa melepaskan serangannya. 7 roda juga mulai runtuh di bawah tatapan semua orang, secara alami mengejutkan semua orang di sana. Di sisi lain, Gu Jun sangat senang, dan bergumam, itu Saint Elder. Saint Elder ada di sini. Nada kekaisaran. Zhuge Qingyun perlahan mendarat di lautan dengan wajahnya menjadi tidak pasti. Zhuge Qingyun, tidak ada yang bisa melukai kakakku. Seorang wanita berbaju merah turun dari langit, dan seorang wanita berkulit putih memegang seruling di sampingnya. Rambut wanita berbaju merah berkibar tertiup angin saat dia turun, terlihat luar biasa. Dia tampak halus, seolah-olah dia bukan bagian dari alam fana, memiliki kecantikan yang tak terlukiskan, seolah-olah semua yang ada di dunia ini redup jika dibandingkan dengannya. Dia secara alami adalah Yue Weiwei. Melihat Yue Weiwei menuju ke arah Lin Yun, Mu Sueling dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan temperamen suci dan surgawi yang cocok untuk penatua suci dari paviliun wewangian surgawi yang pernah didengar semua orang. Tapi hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Itu Mu Sueling, tetua suci dari paviliun wewangian surgawi. Kudengar dia berasal dari Gunung Suci Wangi Surgawi. Dia adalah Mu Sueling. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mu Sueling dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bagaimanapun, selalu ada legenda yang berputar di sekelilingnya. Tepat ketika pikiran semua orang melayang, Mu Sueling berbalik untuk melihat ke arah di mana 3 ledakan aura suci muncul. Aura suci itu berasal dari 3 orang suci dari klan suci Liu, dan ini langsung membuat wajah semua orang berubah. Mereka adalah orang-orang yang menutup dermaga. Mereka muncul karena mereka merasakan kehadiran Mu Sueling. Sekarang Mu Sueling telah datang, mereka secara alami tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Kami sudah lama mendengar nama Saint Elder, tapi saya khawatir kami harus menyinggung perasaan Anda hari ini. Ketiga orang suci tidak melihat ke arah Lin Yun, tetapi tatapan mereka tertuju pada Mu Sueling. King Feng, Sui Yu, Feng Yuan, tolong beritahu kami. Ketiga orang suci melaporkan nama mereka sebelum menangkupkan tangan mereka dan melangkah menuju Mu Sueling. Aura suci yang dilepaskan oleh mereka menutupi langit, dan ini membuat wajah semua orang berubah. Aura suci bermekaran dari dahi Mu Sueling, dan dia mengangkat seruling ke bibirnya sekali lagi. Saat dia memainkan seruling, sebuah pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul yang berakar pada serulingnya. Pada saat yang sama, aura orang suci mulai meningkat saat dia memainkan serulingnya. Dalam sekejap mata, pohon itu tumbuh setinggi 1000 kaki dengan beberapa matahari tumbuh di cabang-cabang pohon. Matahari-matahari itu tampak seperti buah-buahan. Ketika 18 matahari muncul, mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat ketiga Saint Lord terbang dengan aura suci mereka hancur. Murbei surgawi. Wajah ketiga Saint Lord berubah. Tapi mereka bertekad untuk menjatuhkan Mu Sueling hari ini, jadi mereka berlari lagi. Saat Yue Weiwei turun dari langit, Lin Yun bertanya, kapan kamu datang? Sudah lama sekali.
Penguasa tepi angin sangat kejam dengan rumornya, dan aku meramalkan bahwa kakak Lin tidak akan melepaskannya, berdasarkan temperamenmu. Karena itu, saya telah memperhatikan klan Liu Sein, dan saya awalnya khawatir ketika Anda belum kembali. Yue Weiwei tersenyum. Apakah Sein Elder akan baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Hehe. Jangan khawatir tentang itu karena kakak sangat kuat. Yue Weiwei tersenyum. Aku mengerti. Zhuge Qingyun tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Dia takut dengan penampilan Mu Sueling sebelumnya, dan ragu mengapa kultivator klan Liu Sein tidak muncul. Ternyata klan suci Liu telah lama mengirim 3 tuan suci. Mereka benar-benar menyembunyikan mereka dalam-dalam, dan bahkan menipunya. Zhuge Qingyun berbalik untuk melihat Lin Yun, dan tersenyum, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Dengan satu pikiran, roda yang hancur perlahan terbang kembali dan ditata ulang. Zhuge Qingyun sekarang tidak memperhatikan lukanya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Xiao. Lin Yun secara alami merasakan momennya dan ingin melangkah maju, tetapi Yue Weiwei menghentikannya. Yue Weiwei berbalik dengan pupil matanya bersinar terang. Dia tersenyum, kakak Lin, bisakah kau biarkan aku berdiri di hadapanmu kali ini? Sebelum Lin Yun bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yue Weiwei tersenyum, sebenarnya, Yue Weiwei sangat kuat. Aku telah menyeretmu ke jalan surgawi, jadi biarkan aku berdiri di hadapanmu kali ini. Lin Yun ingin menolak, tapi Yue Weiwei memegang tangannya lebih erat lagi. Mengangkat kepalanya, pupil mata Yue Weiwei berlinang air mata, kakak Lin, biarkan Weiwei berdiri di hadapanmu kali ini. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, jadi izinkan saya menari untuk Anda. Kamu melihat semuanya? Lin Yun bertanya. Ya, Yue Weiwei mengangguk dengan air mata di pelupuk matanya. Dia melihat bagaimana Lin Yun dikirim terbang dari telapak tangan Zhuge Qingyun dengan armor skala miriat menyerah. Lin Yun tahu Yue Weiwei merasa sakit hati padanya, jadi dia akhirnya mengangguk. Saat Yue Weiwei dengan gembira menangis, dia tersenyum, kakak Lin, mainkan sebuah lagu untukku. Apa yang ingin kamu dengar? Lagu Gaun Nichang, kata Yue Weiwei. Lin Yun mengeluarkan seruling bambu giok ungu ilahi dan memainkan lagu Gaun Nichang. Ketika musiknya menyebar, itu segera memikat semua orang. Yue Weiwei akhirnya bergerak, melayang di langit dengan mengetukkan kakinya dengan lembut ke tanah. Cahaya yang bersinar turun dari langit membentuk pita yang melingkar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, sebuah segel muncul di dahi Yue Weiwei dan kekuatan misterius tertentu yang tersegel di dalam tubuhnya perlahan-lahan mulai dilepaskan. Melihat dari kejauhan, pita-pita itu tampak seperti ombak yang berfluktuasi dengan Yue Weiwei menari di atasnya. Pita-pita merah itu tampak seperti lautan yang luas, dan Yue Weiwei menari di atas lautan. Tarian yang dibawakan olehnya begitu indah sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi ketika tatapannya jatuh ke Zhuge Qingyun, senyumnya menjadi menakutkan, membuat semua orang bergidik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan Yue Weiwei meraung sebelum dia bangkit dari lautan, angin pembawa 4 laut. Ketika Zhuge Qingyun melihat pemandangan ini, dia terkejut, kewalahan oleh ombak yang bergemuruh. Hal ini langsung membuat sudut mata Zhuge Qingyun bergerak-gerak dengan firasat buruk yang muncul di dalam hatinya, tarian surgawi 9 yang mendalam. Bab 1864 Siapa yang tidak jenius? Saat angin bertiup, ombak naik di lautan yang bergemuruh dengan aura kuno dan kuat menyapu. Ketika mereka menyapu ke arah Zhuge Qingyun, retakan halus muncul di 7 roda yang baru saja dia kumpulkan kembali. Segel roda emas kanon langit yang mendalam. Bibir Zhuge Qingyun bergerak-gerak, dan gerakan tangannya berubah, mendorong telapak tangannya ke depan sebelum ombak hampir memakannya. Sebuah roda emas setinggi 100 kaki terbang keluar, dengan sebuah altar di bawah roda, dan altar itu memiliki rune suci yang terjalin di atasnya. Roda emas dari tengah membelah lautan saat terbang menuju Yue Weiwei. Saat Yue Weiwei menari di udara, pita-pita merah terbang dan bertabrakan dengan roda emas. Namun di saat berikutnya, Zhuge Qingyun sudah menyerang. Dia cepat, meskipun dia baru saja kehilangan 10 tahun kultivasinya. Dia tidak lagi terlihat mendominasi seperti saat dia mengalahkan 5 orang suci semu, tapi dia masih seorang suci semu. Saat dia menginjak pita merah, dia langsung merasakan tekanan besar. Dia bisa merasakan kekuatan dalam diri Yue Weiwei yang bukan miliknya. Nona, kamu tidak boleh terlibat dalam hal ini, terlepas dari latar belakangmu. Enyahlah. Zhuge Qingyun mengatupkan kedua tangannya, dan tekanan yang dia rasakan menghilang. Dia kemudian mendorong telapak tangannya ke depan, segera menghancurkan pita merah. Merobek-robek pita merah,
dia tiba di hadapan Yue Weiwei dalam sekejap mata. Tapi saat itu, musik seruling merdu yang terdengar seperti datang dari langit berubah menjadi pita-pita yang melingkar di sekitar Yue Weiwei. Sementara Yue Weiwei diiringi oleh musik seruling, dia segera tenggelam di dalamnya, menyelesaikan serangan Zhuge Qingyun. Pada saat yang sama, pita-pita itu melingkar di sekelilingnya. Tetapi semua orang segera menyadari bahwa aura surgawi Yue Weiwei berangsur-angsur menjadi padat, dan aura yang dia keluarkan meledak. Benar-benar indah. Ini adalah lagu gaun Ni Chang yang legendaris. Ini benar-benar sulit dipercaya. Fenomena ini terlihat sangat realistis. Gaun itu terlihat sangat indah padanya, tetapi terlihat tidak realistis karena terlalu indah. Ketika gaun itu terbentuk, Yue Weiwei mengangkat tangannya, dan pita merah dengan mudah memaksa Zhuge Qingyun untuk mundur. Yue Weiwei melangkah di udara, dan gerakannya seperti tarian surgawi di langit. Saat Yue Weiwei menari, percikan api perak menyembur keluar dari tubuhnya, pohon percikan perak. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya, kilatan ketajaman melintas di dalam pupil matanya, dan dia dengan lembut mendorong ke depan. Kembang api perak bermekaran di langit, dan bunga-bunga perak mulai bermekaran. Sinar matahari yang bersinar turun dari langit menyatu dengannya seperti lapisan-lapisan kasa air, dan dia melewati lapisan-lapisan kasa air tersebut. Saat dia melewati lapisan pertama, dia terlihat semakin cantik. Setelah dia melewati ke-9 lapisan, tanda di dahinya tampak lebih mempesona. Hal ini mengubah wajah Zhuge Qingyun, dan dia melepaskan rentetan serangan. Zhuge Qingyun bahkan terpaksa memanggil rasi bintangnya, tetapi semua usahanya sia-sia. Ketika telapak tangan Yue Weiwei mendarat di Zhuge Qingyun, retakan halus muncul di aura suci di sekitarnya. Semuanya tampak seperti dalam gerakan lambat saat Zhuge Qingyun terdorong ke belakang, menghancurkan bunga-bunga perak. Dia akan memuntahkan seteguk darah setiap kali dia menghancurkannya. Tidak bagus. Zhuge Qingyun merasa ngeri saat mengetahui bahwa organ dalamnya ditanami bunga-bunga yang menyembur di dalam tubuhnya. Setiap bunga itu indah, tapi mereka perlahan-lahan melahapnya. Ini adalah teknik rahasia tertinggi dari klan iblis surgawi. Zhuge Qingyun memandang Yue Weiwei, dan keheranan di dalam pupil matanya tidak bisa disembunyikan. Dia mulai bertanya-tanya tentang asal-usul Yue Weiwei. Setelah Zhuge Qingyun terbang keluar, Yue Weiwei mulai berputar di udara, dan kecepatan rotasinya mulai meningkat. Aura yang sesekali ia lepaskan akan menyebabkan gelombang naik di laut, meninggalkan riak di udara sekitarnya. Pada akhirnya, bahkan ruang angkasa mulai terdistorsi karena lebih banyak Yue Weiwei mulai bermunculan, segera mencapai 1000 Yue Weiwei. Ini adalah pemandangan ruang angkasa yang terpecah menjadi beberapa fragmen, dan Yue Weiwei seperti air yang mengalir yang bergerak melalui fragmen-fragmen tersebut. Bagaimana ini mungkin? Semua penonton terkejut karena bahkan seorang Sein setengah langkah pun tidak dapat menyebabkan fluktuasi spasial seperti itu. Menghadapi hal ini, Zhuge Qingyun memiliki butiran keringat yang menetes dari dahinya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri karena dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Zhuge Qingyun bahkan lebih bingung daripada orang lain karena Yue Weiwei ada di mana-mana. Tarian seperti bunga teratai. Penampilan Yue Weiwei mengejutkan Mei Zihua. Inikah peri mendalam yang menemani tuan muda di bawah pohon 3 nyawa? Dia benar-benar cantik. Mata An Liuyan bersinar dengan kemegahan saat melihat pemandangan ini. Ketika lapisan ruang tumpang tindih, Yue Weiwei turun dari langit dengan pita di sekelilingnya memancarkan cahaya redup. Saat dia turun, segel di dahinya mekar, perlahan-lahan mengangkat segel di dalam tubuhnya. Di bawah telapak tangannya, 7 roda yang dipanggil Zhuge Qingyun semuanya hancur, menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah, dan dia dikirim beberapa ratus meter jauhnya dengan ketidakpercayaan memenuhi pupil matanya. Kekuatan yang dia rasakan sekarang berbeda dengan dorongan lembut yang dia derita sebelumnya. Tapi Zhuge Qingyun masih mengertakkan gigi, tidak mau mengaku kalah, bahkan jika dia hampir tidak bisa menahan bagian depannya. Kekuatan Yue Weiwei bukanlah tarian surgawi 9 mendalam, dan itu bukan miliknya. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal. Zhuge Qingyun menggunakan serangan yang sama dan 9 cahaya berwarna bersinar dari tubuhnya dengan energi kacau yang terjalin di telapak tangannya. Zhuge Qingyun, kamu tamat. Raungan keras bergema dari Sein setengah langkah gunung Phoenix ilahi, yang telah pulih. Saat dia memimpin, 4 orang suci semu lainnya mengikuti di belakangnya dan melepaskan rasi bintang mereka. Ketika 5 orang suci semu bergabung, aura suci mereka yang kuat menyapu keluar, dan serangan Zhuge Qingyun ditangkis bahkan sebelum dia bisa melepaskannya.
Hal ini membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi dengan kaki gemetar. Kali ini, matahari dan bulan di dalam pupil matanya hancur. Lin Yun melayang ke langit dengan suling bambu giok ungu ilahi di tangannya dan menggendong Yue Weiwei sebelum mereka kembali ke lautan. Yue Weiwei mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun dan tersenyum, Weiwei telah melakukannya. Tapi begitu dia selesai, dia memejamkan mata dan tertidur. Lin Yun segera memeriksanya sebelum dia menghela nafas lega setelah menyadari bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Pada saat yang sama, pertempuran di langit telah berakhir. Puluhan ribu matahari tumbuh di pohon mulberry, dan burung gagak emas terbang keluar dari matahari. Saat burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, 3 Saint Lord terus mundur, dengan tubuh mereka dipenuhi luka dan wajah mereka menjadi pucat. Saint Elder benar-benar kuat, seperti yang dikabarkan. Kami akan pergi hari ini. Pemimpin dari ketiganya tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Mu Sueling menurunkan serulingnya dan turun ke tanah. Dia menatap Yue Weiwei, yang berada dalam pelukan Lin Yun dengan rasa sakit hati di pupil matanya. Jika kamu berani mengecewakan Weiwei, aku tidak akan melepaskanmu. Mu Sueling memelototi Lin Yun. Apakah dia baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Itu adalah warisan iblis surgawi yang ditinggalkan bibiku untuknya, tapi masih belum waktunya baginya untuk menggunakannya. Jadi dia dengan paksa menggunakannya. Mu Sueling berkata dengan marah. Saya tidak yakin. Suge Qingyun dengan marah meraung dengan keengganan memenuhi pupil matanya. Dia terluka parah dan dipaksa berlutut di bawah tekanan 5 orang suci semu. Apakah kalian berani melawanku 1 lawan 1? Kata Suge Qingyun, memelototi 5 orang suci semu. Orang suci semu dari Gunung Phoenix Ilahi meraung, seorang orang suci semu benar-benar merendahkan dirinya sendiri untuk melawan seseorang di tahap kehidupan mendalam. Dari mana kau mendapatkan wajah untuk menuntut 1 lawan 1? Suge Qingyun merasa malu dan marah mendengar kata-kata itu. Tubuhnya bergetar karena marah, tetapi dia tidak berdaya untuk membantah. Tidak masalah jika dia berhasil membunuh Lin Yun. Tapi dia tidak hanya gagal, dia bahkan menderita luka berat dari Lin Yun. Ini berarti dia akan menjadi lelucon setelah hari ini. Orang lain hanya akan mengenalnya sebagai seorang suci semu yang hampir terbunuh oleh seseorang pada tahap kehidupan mendalam. Tanah suci dengan warisan kuno ingin memanfaatkan angka. Apa kalian pikir tidak ada seorang pun di domain tandus kuno? Sebuah cibiran bergema. Suara ini tidak keras, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah perahu tunggal perlahan mendekat, dan seorang wanita sedang minum anggur di atas perahu. Ini mengubah wajah Lin Yun karena wanita ini adalah orang yang sama dengan yang mereka temui di laut hampa kura-kura hitam. Tapi pria berpakaian putih itu tidak terlihat. Apakah itu berarti pria berpakaian putih itu telah hilang? Siapa kau ini? Enyahlah. Orang suci semu dari Gunung Phoenix Ilahi mengerutkan alisnya dan mendorong telapak tangannya ke depan, menghancurkan perahu yang ditumpangi wanita itu. Tapi ketika aura sucinya mereda, wanita itu tidak terlihat. Di mana dia? Semua orang bingung, tapi mata Suge Qingyun berkedip-kedip saat semua orang jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Sementara semua orang bingung, lautan pecah, dengan wanita itu melonjak keluar dari lautan. Ketika dia melayang keluar dari lautan, dia mengangkat botol anggur di tangan kanannya dan mengambil seteguk besar anggur. Adegan ini membuat semua orang tercengang sejenak. Wanita itu berputar di udara dan melihat ke arah para orang suci semu di tanah suci. Dia tersenyum, apakah kalian berpikir bahwa domain tandus kuno dapat diganggu, dan sekte Suantian tidak memiliki kaisar? Siapa yang tidak jenius? Dia membumbung ke langit, dan tawanya menyebar, menyebabkan kepala meledak dari gelombang suara saja. Adegan ini membuat semua orang suci semu tercengang. Wajah Mu Sueling berubah, dan dia mengangkat serulingnya ke bibirnya, memainkan musik yang tergesa-gesa dan panjang untuk menahan tawa. Ketika wanita itu berbalik, rambut panjangnya berserakan, dan sekuntum bunga mekar di bahunya. Ketika semua orang melihat wanita itu lagi, mereka sangat terkejut karena wanita itu adalah Tian Xuanzi yang menyamar. Bab 1865 Ye Guhan. Semua orang tercengang ketika wanita itu berubah menjadi Tian Xuanzi, termasuk orang suci semu dari Gunung Phoenix Ilahi. Bagaimanapun, tidak ada yang menyangka bahwa petapa agung langit yang terkenal akan menyamar sebagai seorang wanita. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun benar-benar tercengang, dengan keterkejutan memenuhi pupil matanya. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jika wanita itu adalah Tian Xuanzi, tidak heran mengapa dia merasa wanita itu tidak asing lagi, dia merasa pernah melihat wanita itu di suatu tempat sebelumnya. Semuanya masuk akal sekarang.
Tian Xuanzi bahkan sebelumnya telah menyelidiki untuk melihat apakah dia memiliki tulang naga ilahi, belum lagi bagaimana dia merawat Qin Tian di Laut Kosong Kura-Kura Hitam. Tapi ini membuat Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena Tian Xuanzi terlalu menakutkan. Tian Xuanzi bahkan sampai menyamar sebagai wanita untuk mendekatinya. Jika identitasnya terbongkar saat itu, tidak ada keraguan bahwa Tian Xuanzi akan membunuhnya di tempat. Adapun pria berpakaian putih itu, Lin Yun tidak tahu siapa dia, dan dia bingung. Sial, darah jantungku digali oleh seseorang yang menjijikkan seperti dia. Lin Yun masih bisa mempertahankan ketenangannya, tapi Gu Jun langsung mengutuk. Dia sekarang tahu mengapa dia merasa tidak nyaman saat pertama kali melihat Tian Xuanzi. Tidak terlalu jauh, Mei Zihua dan An Liuyan juga tercengang dan tidak bisa menerima pemandangan ini di depan mereka. Saat itu, darah menetes dari bibir Mu Sueling saat dia memainkan serulingnya, dan wajahnya menjadi pucat karena tanda-tanda akan jatuh. Melihat ini, Lin Yun melangkah maju dan meletakkan tangannya di punggung Mu Sueling. Setelah Mu Sueling mendapatkan kembali pijakannya, dia menarik napas dalam-dalam dan hampir tidak pulih. Jadi, itu adalah petapa agung langit yang mendalam. Saya minta maaf karena bersikap kasar sebelumnya, dan saya harap Anda bisa mengabaikan ini. Orang suci semu Gunung Phoenix Ilahi berkata dengan ekspresi jelek, tapi dia tidak punya pilihan selain meminta maaf. Bahkan jika Gunung Phoenix Ilahi memiliki warisan yang panjang dan jauh lebih kuat dari Sekte Xuan Tian, Tian Xuanzi adalah orang suci yang agung. Tian Xuanzi adalah petapa agung yang berdiri di puncak piramida, dan dia bisa menggunakan jari untuk membunuhnya jika dia mau. Dia tidak hanya mengejek Tian Xuanzi ketika dia dalam penyamarannya sebelumnya, tetapi dia bahkan membuat gerakan melawannya. Jadi tidak ada keraguan bahwa Tian Xuanzi punya alasan untuk melawannya juga. Tian Xuanzi berdiri di udara seolah-olah dia adalah bagian dari potret. Kecantikannya tidak nyata dan keluar dari dunia ini, terlahir sebagai seorang pria dengan tampilan feminin. Tidak masalah. Kamu tidak boleh disalahkan karena kamu tidak mengetahuinya sebelumnya. Tian Xuanzi tidak menahannya terhadap orang suci semu Gunung Phoenix Ilahi dan melambaikan tangannya untuk memanggil Zhuge Qingyun ke arahnya. Guru, murid ini tidak berguna dan harus dihukum. Zhuge Qingyun segera menangkupkan tangannya ketika dia menghampiri Tian Xuanzi. Tidak masalah. Jangan lupa bahwa dia adalah seseorang yang bahkan gagal kubunuh. Tatapan Tian Xuanzi tertuju pada Lin Yun, dan dia tersenyum, anak muda, kita bertemu lagi. Lin Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan hanya mengabaikan Tian Xuanzi. Tapi Tian Xuanzi tidak peduli tentang itu, dan dia menyipitkan matanya, tapi... Haruskah aku memanggilmu juara perjamuan nirwana atau pemakaman bunga? Pemakaman bunga. Wajah lima tanah suci berubah. Mereka mungkin tidak akan memasukkannya ke dalam hati jika orang lain yang mengatakannya, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya serius karena itu berasal dari Tian Xuanzi. Bagaimanapun, Tian Xuanzi adalah petapa agung yang bisa melawan pedang suci bersinar. Tatapan semua orang tanpa sadar jatuh pada Lin Yun, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia telah lama memberikan Yue Weiwei kepada Mu Sueling. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut berkata, jika Anda ingin membunuh saya, tidak masalah apakah saya adalah pemakaman bunga atau juara perjamuan nirwana. Itu tidak masalah. Senyuman Tian Xuanzi tetap tidak berkurang, lalu dia tiba-tiba bergerak dengan tekanan besar menghantam Lin Yun. Tekanan yang sangat besar membuat tulang Lin Yun mulai berderak karena rasa sakit di wajahnya, dan transformasi kura-kura ilahi perlahan-lahan hancur. Wajah Tian Xuanzi juga berangsur-angsur menjadi suram karena Lin Yun belum menunjukkan jati dirinya, yang secara alami membuatnya bingung. Jadi, dia mendorong telapak tangannya lebih jauh lagi. Mengetahui bahwa identitasnya akan terungkap hari ini, Lin Yun menghela nafas dalam hatinya. Tapi dia merasa sedikit lega karena siapa yang mau menyamar dan bersembunyi jika mereka punya pilihan. Kamu tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Itu benar, aku Lin Yun. Sebelum Tian Xuanzi melepaskan tekanannya lagi, Lin Yun mundur beberapa langkah dan berputar di udara sebelum mendarat di lautan. Penampilannya mengalami transformasi drastis dari Lin Xiao menjadi Lin Yun. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin dengan tanda ungu di dahinya. Wajahnya yang tampan dan tanpa celah terungkap di hadapan semua orang. Itu benar-benar dia. Semua orang di sekitarnya terkejut. Bagaimanapun, wajah Lin Yun terlalu familiar bagi semua orang. Setelah pertempuran di domain tandus kuno, nama, pemakaman bunga, telah lama menyebar ke seluruh alam Kunlun, bersama dengan potretnya. Jadi bahkan mereka yang belum pernah bertemu Lin Yun sebelumnya pun bisa mengenali penampilannya.
Ada desas-desus bahwa Lin Yun telah meninggal karena luka beratnya setelah pertempuran di domain tandus kuno, dan banyak orang yang mempercayainya karena sudah lama sekali Lin Yun tidak menampakkan diri. Bahkan jika Lin Yun masih hidup, dia akan bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya di depan umum. Dia Lin Yun. Xiao Wanqi dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah menyaksikan bagaimana Lin Xiao berubah menjadi Lin Yun. Bagaimana ini mungkin? Tidak jauh dari situ, Jiling Feng juga tercengang. Semua orang suci semu yang hadir juga terkejut, termasuk orang suci semu dari Gunung Phoenix Ilahi. Siapa yang menyangka bahwa Lin Xiao adalah Lin Yun? Siapa yang mengira bahwa Lin Yun tidak bersembunyi, tetapi menyamar sebagai Lin Xiao, memperoleh peringkat pertama dalam peringkat Nadi Naga dan menjadi juara perjamuan Nirwana? Belum lagi dia bertarung dengan seorang suci semu secara langsung, hampir membunuh pihak lain. Pemakaman bunga. Yi Feng dari Sekte Petir Myriad dan Lin Qingyang dari Paviliun Dao Ilahi juga memiliki keterkejutan di wajah mereka. Lin Xiao benar-benar Lin Yun. Ini sangat mengejutkan para orang suci semu sehingga mereka belum sadar. Lin Yun memiliki kain suci langit, dan dia juga murid dari Master Pedang Yao Guang. Ini mungkin alasan mengapa Tian Xuanzi datang. Zhuge Qingyun juga terkejut, berdiri di samping Tian Xuanzi, dan dengan dingin berkata, Lin Yun, kamu benar-benar berani untuk berani menunjukkan dirimu. Kenapa aku tidak berani? Saya bukan penjahat, dan saya jujur. Aku hanya menyesal karena aku gagal membunuhmu sebelumnya. Lin Yun berkata dengan dingin, memelototi Zhuge Qingyun. Wajah Zhuge Qingyun berubah. Pedang tadi adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita seumur hidupnya. Jadi kaulah yang melukai Qingyun. Lin Yun, kamu telah memberiku kejutan besar. Ikutlah denganku, kata Tian Xuanzi. Saat itu, Mu Sueling mengeluarkan sebuah medali. Itu adalah medali emas yang mengandung aura mulia dan agung. Ordo Naga Kekaisaran. Wajah Zhuge Qingyun berubah ketika dia melihat medali itu. Permaisuri menganugerahkan Ordo Naga Kekaisaran secara pribadi, dan melihat medali itu sama dengan melihat permaisuri. Tian Xuanzi dengan tenang menangkupkan tangannya, saya memberi salam kepada utusan naga ilahi. Qingyun, cepat beri hormat. Zhuge Qingyun dengan cepat menangkupkan kedua tangannya ke arah Mu Sueling. Tian Xuanzi, karena kamu mengenali medali ini, kembalilah ke tempat asalmu. Lin Yun tidak bisa mati hari ini. Mu Sueling berkata dengan acuh tak acuh saat dia menatap Tian Xuanzi. Utusan naga ilahi dari Ordo Naga Kekaisaran, siapa di dunia ini yang berani tidak menghormatimu? Siapapun yang memiliki Ordo Naga Kekaisaran mewakili permaisuri sendiri di dunia luar. Tian Xuanzi tersenyum. Nada bicaranya tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Semua orang di dunia berpikir bahwa saya ingin membunuh Lin Yun, tapi saya tidak pernah mengatakan itu. Semua orang di dunia telah salah paham denganku, termasuk utusan naga suci dan Master Pedang Yao Guang. Aku hanya ingin membawa Lin Yun ke Kekaisaran Naga Suci dan bertemu dengan permaisuri. Aku tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa aku menginginkan nyawanya. Kata-katanya membingungkan, seketika membuat semua orang terdiam, tidak tahu bagaimana cara menyanggahnya. Tapi Lin Yun dengan dingin berkata, Tian Xuanzi, kamu tidak tahu malu. Jangan bilang kau tidak berada di balik pemusnahan generasi emas Sekte Pedang 2 dekade lalu. Bukankah kamu yang memenjarakan kakak senior saya, Jian Jingtian, di Sekte Pedang Fuyun? Kau berani menyangkal bahwa kau bukan orang yang memaksa guruku keluar dari pengasingannya saat dia menghadapi kesengsaraannya. Kehancuran Sekte Pedang dan kematian Master Pedang Yao Guang hanyalah sebuah tren. Domain tandus kuno sudah lama tidak memiliki kaisar. Karena Sein Pedang Bercahaya tidak bisa menjadi kaisar itu, aku akan menjadi kaisar sebagai penggantinya. Kau tidak bisa menyelamatkan Sekte Pedang dan gurumu dengan kata-katamu sendiri, jadi lebih baik kau mengikutiku kembali dengan patuh. Tian Xuanzi berkata dengan tenang. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Karena aku bisa membunuh leluhur Dewa Neter saat itu, aku juga bisa membunuhmu hari ini. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, wajah Tian Xuanzi menjadi dingin, dan senyumnya berangsur-angsur memudar. Kamu belum sepenuhnya pulih dari lukamu, kan? Lin Yun mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Tian Xuanzi. Kaisar Pedang, Yu Qingfeng, menghancurkan denyut nadi suci Tian Xuanzi, menghancurkan 100 tahun kultivasi dari Tian Xuanzi. Jadi tidak ada keraguan bahwa luka Tian Xuanzi jauh lebih berat daripada dirinya. Ketika Lin Yun mengatakan itu, wajah Tian Xuanzi tenggelam, dan dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu akan membunuhku jika kamu bisa. Kamu berhasil membunuh leluhur Dewa Neter karena dia ceroboh. Apakah Anda pikir saya akan tertipu 2 kali? Kamu bisa datang dan mencobanya.
Lin Yun tanpa rasa takut menatap Tian Xuanzi. Memang benar bahwa Lin Yun tidak bisa lagi mengaktifkan kain suci langit atas kemauannya sendiri, dan dia akan mati sebelum dia bisa membunuh Tian Xuanzi jika dia melakukannya. Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika Tian Xuanzi menyerangnya. Firmamen Saint Cloud akan diaktifkan dengan sendirinya, dan dia akan membuat Tian Xuanzi kehilangan separuh nyawanya bahkan jika dia tidak bisa membunuh yang terakhir. Kamu pikir aku tidak berani? Tian Xuanzi tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, melepaskan aura suci yang sangat besar. Mu Sueling ingin menghentikannya, tetapi kekuatan aura yang kuat mendorongnya menjauh. Bunga ungu di bahu Tian Xuanzi mekar dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, membentuk domain bunga ungu yang memisahkan dunia luar, mencakup radius beberapa ribu mil. Mu Sueling mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menembus penghalang yang tak terlihat, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia mungkin terlihat tenang, tetapi pupil matanya dipenuhi dengan kecemasan. Bahkan jika Pavilion Master berada di sini sendiri, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang domain ini. Tian Xuanzi, jangan pernah berpikir untuk menyakiti adik laki-lakiku. Raungan bergema dari langit dan bumi, menyebabkan domain yang diciptakan Tian Xuanzi bergetar. Seorang pria berpakaian putih muncul entah dari mana dengan niat pedang tak terbatas yang dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan 36 lapisan surga hancur. Kain putih yang menyelimutinya dengan cepat terbuka sebelum mereka terbang seperti sinar pedang, dengan mudah merobek domain yang telah diciptakan Tian Xuanzi. Ketika kain putih dan bunga ungu bertabrakan, tabrakan belaka menciptakan kekuatan yang menghancurkan, dan gelombang kejut yang dipancarkan darinya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tian Xuanzi dan pria berpakaian putih itu berdiri di udara saat mereka mulai membentuk segel. Saat mereka berbenturan di udara, mereka berdua memancarkan aura yang menakutkan. Ketika kain putih itu terbang, itu menampakkan seorang pendekar pedang putih dengan penampilan muda. Dia memiliki penampilan yang tampan dan luar biasa. Kain putih itu meledak ketika dia menjentikkan jarinya, langsung merobek domain bunga menjadi beberapa bagian. Hal ini membuat fragmen bunga dan kain putih menyatu, membuat seluruh wilayah menjadi kacau. Ketika domain bunga berada di ambang kehancuran, pendekar pedang berpakaian putih mengambil Lin Yun dari domain tersebut. Dia tersenyum, Tian Xuanzi, jangan pernah berpikir untuk menyakiti adik laki-lakiku. Ketika domain bunga terkoyak, Tian Xuanzi mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi pucat. Ini karena dia kalah dalam pertarungan sebelumnya, membuat auranya tidak nyaman. Melihat ini, semua orang langsung tahu bahwa Tian Xuanzi belum pulih dari lukanya. Tapi Tian Xuanzi dengan dingin menatap pendekar pedang berpakaian putih itu dan bergumam, Ye Guhan.